Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Peradaban, yang pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kata-kata mutiara yang sering disebut dengan al-mahfuzat. Namun pada kali ini kita akan membahasnya dari sisi-sisi nilai filosofinya, yang ya mungkin saja dari penjelasan saya nanti kemudian akan bisa memberikan satu warna tersendiri ya, ataupun juga akan memberikan stimulus ataupun memberikan nilai positif buat Anda semua, karena memang biasanya manusia itu juga membutuhkan satu ungkapan-ungkapan tertentu yang mampu dapat memotivasi ya kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya adalah ada satu ungkapan yang disebut dalam Al-Mahfuzat, berbunyi asyarafu bil adabi la bin nasabi. Nah, ini kalau diterjemahkan secara letterlux ya, artinya adalah bahwa kehormatan itu dari adab ya, bukan dari keturunan. Nah, ini menarik untuk kita sedikit kupas sebentar ya, bahwa filosofi ketinggian suatu adab ya, suatu perilaku atau suatu akhlak atau etika itu lebih tinggi ya, dan bandingannya itu lebih mulia daripada hanya sekedar satu bentuk keturunan atau nasab ya, garis darah keturunan seseorang. Nah, ungkapan ini memang semakin lama ataupun semakin ke sini ya, pergeserannya itu terjadi ya, baik secara perlahan-lahan maupun secara pasti ya, bahwa memang suatu bentuk kehormatan itu biasanya justru didapat dari orang tua dan keluarganya ya, yang pernah mungkin memiliki satu jasa besar ataupun satu pangkat jabatan ya, ataupun mungkin pernah berkuasa ya di suatu lingkungan masyarakat ataupun di suatu negara ya, ataupun di suatu zaman ya, yang orang tuanya mungkin ya, atau nama besar keluarganya mungkin ya. Nah, sehingga seringkali melekat dalam dirinya. Nah, namun demikian dalam ungkapan kata-kata mutiara yang kita bahas kali ini adalah sebenarnya bukan itu yang dimaksud ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya bahwa kehormatan seorang manusia itu bukanlah berasal dari garis klan keturunan keturunan ya, atau marga ya, ataupun mungkin semacam pangkat jabatan atau lakop ya, atau sebutan, ataupun mungkin nama embel-embel yang lainnya ya. Tetapi justru dalam kata-kata mutiara ini atau kata-kata filosofi di sini yang ditekankan adalah justru akhlaknya ya, adabnya dari seorang manusia tersebut. Nah, oleh karena itu tidak hanya perbandingannya itu dengan suatu jabatan ataupun pangkat atau keturunan ataupun suatu misalnya embel-embel yang lainnya. Dalam ungkapan lain bahkan disebutkan bahwa satu kehormatan manusia itu juga tidak diukur dengan keilmuannya sekalipun. Jadi walaupun seseorang itu mungkin punya gelar keilmuan yang tinggi, ataupun dia memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi sekalipun, namun kalau seandainya akhlaknya atau adabnya itu juga ya memiliki catatan negatif ya, ataupun kurang layak ya, apalagi tidak beradab ataupun tidak beretika atau tidak berakhlak. Nah, justru yang bersangkutan
tidak memiliki suatu kehormatan di tengah masyarakat. Nah ini ya yang menjadi satu ukuran besar, jadi satu benang merah buat kita ketahui bersama ya, tidak hanya nama besar orang tua atau leluhur. Baik, kita lanjutkan ya. Memang justru di era teknologi dan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, justru manusia dihadapkan pada satu fenomena yang unik ya. Kenapa saya katakan menjadi satu fenomena yang unik? Ya, karena memang yang dihormati saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ya. Ya, suka atau tidak suka, ya, mereka adalah yang menguasai dunia saat ini. Karena memang, kedikdayaan atau ketinggian kualitas seorang manusia ataupun sekelompok orang manusia itu, ya merekalah yang menguasai, teknologi tinggi dan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga dunia pun saat ini ya telah mereka kuasai dan telah mereka genggam, ya, sehingga dapat dengan mudah diaturnya berbagai macam hal ya, walaupun terkadang mereka harus merusak ataupun mendobrak ataupun melanggar ataupun menabrak aturan-aturan yang ada. Nah, baik. Berbeda halnya mungkin dengan suasana di belahan dunia lain ya, yang masih mempertahankan budaya-budaya klasik atau budaya-budaya lama, sehingga bagaimana kedudukan dari adab, kedudukan dari akhlak, kedudukan dari nilai-nilai perilaku seorang manusia ya, yang akan diukur dengan keluhuran budinya, keluhuran akhlaknya, keluhuran adabnya. Nah, sehingga belahan dunia lainnya telah mengukur bahwa kehidupan manusia itu tidak dengan pencapaian materi, teknologi misalnya, atau ilmu pengetahuan. Nah, sehingga suatu adab atau suatu akhlak itu bagi sebagian kalangan masih ada yang dipertahankan, tapi juga sudah terabaikan begitu saja. Nah, jadi ada dua karakter atau dua warna ya, bagaimana masyarakat tradisional klasik ataupun sebagian wilayah dunia yang konotasinya itu masih mempertahankan perilaku ataupun adat budaya ataupun nilai-nilai lama ya, ya dianggapnya mungkin tidak mengikuti perkembangan, walaupun belum tentu juga dikatakan seperti itu. Namun di belahan dunia lain bahwa nilai-nilai yang tadi kita sebut sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi hampir tidak diberlakukan lagi bagaimana budaya, akhlak, nilai-nilai moral ya. Kenapa? Karena yang diukur adalah bagaimana pencapaian ilmu pengetahuan, bagaimana pencapaian teknologi, bahkan yang sering diukur adalah bagaimana pencapaian materi ya. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kini dunia itu sudah berubah. Saat ini dunia ini sudah bergeser dan tidak lagi seperti dahulu kala. Nah, sehingga kita dapat bisa menyimpulkan di sini ya bahwa asyarafu bil adabi la bil ilmi ya. Kalau boleh saya katakan begitu, yang artinya ya kehormatan itu dari adab bukan dari ilmunya. Ya, jadi kita tidak perlu merasa heran lagi kalau suatu saat bertemu dengan suatu figur atau satu karakter ataupun satu perilaku sekelompok manusia misalnya ya, ataupun karakter seorang pribadi manusia, walaupun ketinggian keilmuannya sangat diakui ya, tetapi belum tentu juga
secara akhlak ataupun moral ataupun etikanya itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang terhormat. Kenapa? Karena kehormatan itu tergantung bagaimana kita akan mengukurnya. Apakah bin nasabi, ya, secara keturunan, atau kita dapat lebarkan lagi adalah dengan asyarafu bil ilmi misalnya, ya, kehormatan dengan keilmuannya. Ternyata juga kini sudah sulit lagi untuk dijadikan ukuran. Nah, yang sangat mulia sekali, ya, yang sangat menjadi sandaran umum adalah asyarafu bil adabi, ya. Kehormatan itu akan bisa terukur berdasarkan akhlaknya, adabnya, etikanya. Karena akhlak ataupun adab atau etika atau moral adalah pancaran dari keilmuannya. Mustahil, ya, seseorang itu akan bisa memantulkan satu perilaku yang mulia ataupun terhormat kalau seandainya dalam dirinya itu memiliki kadar keilmuan yang belum mumpuni. Dan sebaliknya, ya, sekalipun keilmuannya dianggap sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi sekalipun, tetapi kok kemudian dia memantulkan satu perilaku yang tidak bermoral misalnya, ataupun yang tidak bermartabat, ya, ataupun mungkin tidak sesuai, ya, dengan aturan-aturan nilai umum yang terjadi. Nah, tentunya kita patut mempertanyakan kualitas dari keilmuan yang bersangkutan. Nah, itu yang saya maksud di sini, ya. Apalagi kalau seandainya satu kehormatan manusia itu, ya, kita patut menghormati atau tidaknya hanya berdasarkan tingkat derajat, nama, atau golongan, ataupun misalnya keturunan, ataupun materi yang dia miliki, ataupun nama besar dari keluarganya, orang tuanya, nama besar marganya. Nah, sehingga tadi yang kita sebut bahwa asyarafu bil adabi la bin nasabi, ya, bahwa kehormatan itu berdasarkan dari adab, akhlak, moral seseorang, ya, bukan sama sekali dari keturunannya atau dari berdasarkan garis keturunannya. Nah, kalau boleh saya menambahkan lagi, ya, tidak hanya berdasarkan dari garis keturunannya saja, tetapi juga dari penguasaan keilmuannya, bahkan juga dari pencapaian materi ataupun pencapaian lainnya. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran dari diri seseorang itu adalah pantulan cahaya perilaku dirinya, ya, yang dihasilkan dari proses dalam diri manusia itu berdasarkan ilmunya, pengalamannya, kemudian kualitasnya, dan lain sebagainya, yang berbuah pada hasil perilaku keseharian manusia. Nah, itulah yang akan menjadi ukuran, ya, bahwa setinggi apapun, sehebat apapun seseorang, ya, kalau ujungnya berperilaku tidak senonoh misalnya, ataupun berperilaku korup misalnya, atau berperilaku curang misalnya, ataupun berperilaku negatif yang lainnya misalnya, nah, tentunya kita sebagai manusia awam, apalagi manusia yang berpendidikan, akan bisa mengatakan, ya, bahwa yang bersangkutan itu, ya, nilai akhirnya adalah buruk, ya. Walaupun mungkin dia pernah menjabat, kan seperti itu kan. Walaupun dia pernah mencapai suatu pencapaian yang sangat tinggi. Walaupun pernah mendapatkan penghargaan, walaupun pernah ini, pernah ini, pernah itu. Tapi kalau diakhiri dengan perilaku ataupun akhlak atau adab atau moral yang tidak terpuji, nah, tentunya itu akan menghancurkan reputasinya, dirinya, dan segala-galanya. Nah, itulah yang
saya maksud ya, bahwasanya memang ini terbukti sekarang ini, saya rasa tidak bisa dijumlah lagi sejumlah pejabat misalnya, atau sejumlah orang besar misalnya, atau sekelompok orang yang memiliki nama besar misalnya, baik itu di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, ya dengan berbagai macam pencapaiannya. Tetapi kalau berujung pada akhlaknya, adabnya yang tidak terpuji, nah tentunya tidak akan dihormati lagi. Nah itulah sepintas kupasan dari saya tentang asyarafu bil adabi la bin nasabi, ya, bahwa kehormatan itu berdasarkan dari adab, perilaku, akhlak, moral, ya, bukan hanya dari keturunan, bahkan tidak hanya keturunannya, tapi juga dari keilmuan, kemudian dari pencapaian materi, dari berbagai macam hal, ya, tetapi dari perilakunya, adab moralnya. Saya rasa itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.